Yeah. 3 bulan terakhir itu aku jelang resign, omset Mama Bi blek justru turun. Dan disitulah kayak waduh, ngeri banget nih, ngeri banget, galau nih, gimana nih. Kita kan mau meraih sesuatu yang begitu besar, begitu indah kan pasti butuh perjuangan dong. Ya butuh proses, butuh perjuangan, butuh darah dan air mata. Waduh, gue kayak pejuang. Customernya ngutang atau customer nanya mulu, nanya tapi akhirnya gak beli? Nanya mulu tapi gak beli. Halo Buddies, welcome back di Creator with Super Buddies. Kali ini masih bareng gue Laras. Dan kali ini gue akan ditemenin sama seorang entrepreneur dan juga seorang moms dan juga konten kreator. Banyak banget tuh dan juganya. Tapi kita akan ngulik-ngulik kira-kira gimana sih bisa juggling antara berbagai peran tadi. Nah, kita kenalan sama narasumber kita kali ini, ada Mbak Enda Rusmala. Halo Mbak Enda. Selamat siang menjelang sore kali ya. Selamat siang menjelang sore. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbak Enda. Seorang apa ya, bisa disebut mompreneur kali ya Mbak ya? Bisa. Mompreneur / konten kreator juga. Bisa. Nah, boleh dijelasin gak sih kesibukannya apa nih Mbak Enda? Kesibukannya sehari-hari semenjak resign ya. Semenjak resign kita usaha kue, Mama Bi Kitchen. Kemudian sekarang juga ada mentoring kelas online. Jadi aku buka kelas baking buat para menularkan lah gimana cara kita bisa jadi mempreneurnya lebih banyak gitu. Itu mentoring kelas online tiap hari. Kemudian ya sebagaimana ibu pada umumnya, urus anak, urus keluarga, urus orang tua, rumah tangga, betul gitu. Tadi bilangnya setelah resign. Berarti kan sebelumnya Mbak Enda sempat kerja kantoran ya? Betul. Kalau nggak salah sebagai banker. Betul. Ya. Dengan posisi yang cukup tinggi. Alhamdulillah. Itu dari banker ke baker. Dari yang stabil, pekerjaan yang bisa dibilang wow lah, mapan gitu. Terus akhirnya jadi baker, melepaskan itu tuh ceritanya gimana sih Mbak? Boleh ceritain gak? Ceritanya panjang banget sebenarnya. Itu dia. Bertahun-tahun. Tapi coba aku recap jadi 5 menit aja. Jadi alasan kenapa aku tadinya jadi pegawai jadi banker, terus mau jadi baker, itu alasan utamanya 2 yang terbesar ya. Satu, capek banget jadi pegawai. Relate ya. Yang kedua apa ya, pengen bebas. Maksudnya bebas waktu terutama, tapi juga pengen bebas finansial karena aku pengen banyak waktu buat anak sih, terutama mikirin anak gitu ya. Karena ketika kita makin naik jabatan, makin banyak waktu di kantor, otomatis waktu di rumah kan makin berkurang gitu. Ya kita menukar waktu kita dengan uang dan gaji tentu aja, tapi aku juga menukarnya waktu dengan anak-anak gitu. Jadi dikorbanin ya. Betul. Dan sedangkan concern seorang ibu gitu kan ya, pasti dengan kondisi yang sekarang seperti ini mikirin kan, aduh anakku nanti gimana ya kalau ibunya malah banyak sibuk di kantor. Kemudian aku tetap berharap anakku tetap bagus, pendidikannya, maksudnya ketaatannya kepada Allah, iya kayak gitu-gitu kan. Kalau ibunya nggak ngurus tuh gimana ya? Itu sih yang bikin aku terus berpikir bahwa gimana ya caranya aku bisa ngejalanin usaha dari rumah aja. Nah, dan juga kebetulan sih waktu kerja dulu, kebetulan aku kan di corporate social responsibility. Nah, itu banyak ketemu sama punya program wirausaha, ketemu dengan wirausaha gitu, pengusaha muda yang keren banget, yang dari muda tuh banyak duitnya gitu. Yang dari muda tuh kayaknya kemana aja gampang, dia nggak terikat gitu kan gitu. Jadi itulah hal-hal yang menginspirasi aku. Kayaknya enak ya jadi dia gitu. Kayaknya aku bisa juga ya, tapi aku bisa nggak ya gitu. Jadi itu sih yang aku rasain, dan alhamdulillah akhirnya bisa. Aduh itu ya itulah alasannya. Berarti turning point paling besarnya adalah keluarga. Betul. Waktu itu kira-kira anak umur berapa Mbak? Kok boleh tahu? Waktu turning point pertamanya adalah waktu dia manggil aku Mbak. Waduh. Jadi waktu kita lagi main bareng, dia tuh beberapa kali manggil aku Mbak, saking dekatnya sama mbaknya. Iya betul. Dan jadi ngerasa asing. Itu kayak udah digaplok banget sih aku waktu itu ya, nangis bercucuran, nangis berapa hari. Aduh, aku pikir selama ini aku berpikir bahwa dengan aku gila-gilaan kerja, pengen jadi pegawai terbaik di kantor lah istilahnya kayak gitu. Ya karena kan pengen buat keluarga ya, pengen buat anak gitu. Tapi ternyata kan aku salah gitu. Anak juga nggak butuh duit, tapi kan butuh waktu. Bener-bener. Gitu, butuh waktu di mana ada ibunya. Nah itu perjalanan cukup panjang karena waktu itu dia
masih 2-3 tahun dan aku kan akhirnya resign. Si Keandra ini anak pertamaku umur 11 tahun ya gitu. Jadi lumayan lama aku. Kembangnya banget ya. Iya betul. Mumpung masih mau ditemenin ibunya. Iya. Karena bentar lagi udah pasti udah puber kan. Iya, udah gak mau ditemenin ibunya gitu. Jadi golden time-nya anak-anak itu aku pengen ada bareng sama mereka. Kayak gitu sih. Kalau misalnya akhirnya jadi baker, yang memutusin Mbak, ayo deh baking aja atau aku mau usahanya ini. Kan kalau boleh tahu kan sebelumnya nggak ada background baking kan? Nggak ada, nol, minus kali ya. Nggak suka masak aku, nggak bisa. Semua pekerjaan rumah mungkin aku bisa kerjain kecuali masak. Nggak mau. Pokoknya nyentuh dapur, pokoknya udah aku kasih orang aja gitu. Atau kita beli jajan gitu. Nah ini unik nih Mbak Dis nih. Kenapa tapi justru jadi baker gitu Mbak? Milihnya baking. Iya kenapa ya gitu. Jadi kenapa alasan jadi baking? Karena ide aja sih waktu itu. Jadi waktu sebelum memutuskan jadi baker punya usaha kue itu aku udah mulai coba-coba jualan dulu yang lain sebenarnya. Trial errornya ada. Jadi udah coba jualan-jualan kayak jualan jilbab, jualan baju-baju, jualan makanan enggak jualan makanan. Jualan apa? Vitamin, skincare, kosmetik yang kayak gitu-gitulah urusan perempuan ya. Tapi kan enggak ada yang jalan gitu. Entah karena satu akunya terlalu sibuk sama mungkin akunya belum ini ya nggak kuat alasanku untuk ngejalanin itu nggak kuat gitu. Nah itu jadi ide itu datang ketika aku terus kok ini gagal terus ya gitu. Aku berpikir dan aku kan tadi banyak belajar sama teman-teman pengusaha yang aku kenal. Mereka tuh yang aku tahu gigih banget sih orangnya. Pantang menyerah dan itu yang aku belajar dari seorang pengusaha tuh kayak gitu. Jadi kalau gagal ya lu cari lagi yang lain, gagal cari lagi yang lain. Ya itu kan aku evaluasi juga ya. Aku gagalnya apa gitu kan. Oh mungkin karena memang aku belum cocok aja dan itu kan barang orang lain yang aku jualin lagi gitu. Jadi waktu itu akhirnya pas Ramadan, jelang Ramadan 2019 itu aku terus kayaknya aku jualan apa ya? Ya biasanya kan kalau Ramadan kan orang jualan sajadah, jualan mukena, jualan apa gitu. Aku pikir kayaknya aku jualan makanan aja deh. Itu kan urusan perut ya. Iya betul urusan hampers. Itu kan urusan perut. Jadi pasti setiap orang itu akan makan gitu kan. Setiap kita semua kan akan makan gitu ya. Cuma aku nggak bisa bikin. Jadi gimana tuh gitu. Jadi yang aku lakukan pertama waktu itu pokoknya pikiranku entah gimana aku jual makanan aja gitu. Coba jual makanan yang belum pernah aku lakukan gitu. Karena aku nggak suka. Gitu, karena aku nggak suka, jadi nggak aku lakukan. Tapi akhirnya aku coba karena pengen challenge saja diri sendiri. Jadi betul, aku akhirnya nyari-nyari, ya itu semua bermodalkan HP aja, scrolling di HP, cari supplier. Aku jualan yang aku gampang apa ya, gitu. Jadi kan kebetulan kan teman banyak ya, gitu. Kebetulan teman banyak, aku istilahnya bisa memanfaatkan itu dengan aku berjualan, istilahnya kayak gitu. Ya udah, aku ketemu supplier, aku nemu yang cemilan-cemilan itu loh. Jadi aku ambil cemilan-cemilan dari dia, terus aku repack cantik. Jadi hampers kayak kamu bilang tadi. Jadi kan yang kiloan itu tuh, tapi aku taste dulu. Pasti yang aku ambil insya Allah pasti enak gitu kan. Karena kan aku tahu aku mau jualan ke siapa nih gitu kan. Nah itu jalan tuh, jalan enak banget jualannya. Tapi ternyata gitu, udah ramai yang beli, nih supplier suka kosong. Dia suka nggak ada, suka mainnya kosong ini. Nah aku tuh kayaknya paling anti bilang kosong ke orang gitu, ke pelanggan ya. Sama kayak kita kan kalau mau maksudnya mengembalikan ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita pesen tapi suka kosong, pasti langsung pindah ke toko lain. Nah segampang itu sekarang kita berpindah gitu kan. Sama kayak kalau misalnya mencet online, nggak ada langsung cari gitu kan ya. Nah sayang banget kan aku udah punya orang-orang basic customer itu yang aku udah punya, terus nggak jadi beli atau beli tempat lain. Akhirnya aku putuskan, ya aku banyak berdoa sih waktu itu, ya Allah aku mesti gimana lagi nih. Aku kuncinya kalau aku udah pusing, aku pasti selalu kembali ke Allah berarti kan ya. Itu udahlah Bismillah, aku coba bikin sendiri. Nah modalnya cuma 1 juta aku waktu itu. Ya kalau bicara punya uang lah ya aku gitu kan ya, tabungan ada, dari gaji juga bisa ngambil. Tapi namanya 18 tahun jadi pegawai, mulai usaha nggak gampang kan, takut insecure galau. Nah dari jadi aku juga nggak berani naruh uang banyak-banyak. Aku pakai uangku 1 juta aja buat beli buku resep,
buat beli oven yang murah, pokoknya buat beli loyang, udah itu. Nah, terus bingung kan bikin apa? Ya udah Bismillah, kebuka pertama kali brownies. Gitu. Jadi bikinlah pertama kali itu brownies dan alhamdulillah best seller sampai sekarang di Mama Bi. Wih. Gitu. Padahal cuma karena lagi kebukanya brownies tuh ya. Ya mungkin karena pakai Bismillah dulu, jadi Allah kasih petunjuk. Langsung jalannya ini nih. Iya, dan ya mungkin dan setelah aku baca juga memang itu yang paling gampang dibuat ya untuk orang yang nggak punya skill baking. Karena kan sebenarnya itu kan kue gagal katanya, kue bantet gitu kan. Bolu gitu. gagal ya. Ya bolu gagal gitu. Nah akhirnya baru setelahnya ya kita memperkaya ilmu lah, memperdalam ilmu baking. Nambah-nambah resep lagi. Betul kayak gitu. Berarti waktu mulai akhirnya baking itu masih kerja atau emang udah resign Mbak? Masih kerja. Karena aku nggak gegabah juga ya gitu ya. Maksudnya kan ini mau aku seriusin gitu. Tapi dan aku kan juga punya tanggung jawab di kantor ya, nggak bisa aku langsung tinggalkan juga gitu kan ya. Jadi aku berpikir ini aku ngedouble aja gitu. Jadi sambil kerja, sambil usaha, sambil urus anak, sambil urus rumah tangga. Waduh, kebayang gimana capek luar biasanya. Tapi ketika pada akhirnya bisa resign dan full, itu worth it banget. Worth it banget. Beneran. Jadi udah lupa sih aku. Ya aku masih inget sih ada beberapa momen kayak aku nangis. Kayak aku ya ampun capek banget gitu ya. Ada tapi udah nggak inget lagi lah sekarang ya. Udah inget enak-enaknya. Iya udah inget enak-enaknya. Udah megang duitnya. Udah bebas waktunya nih. Buktinya bisa kesini. Ini kan jam kerja. Kalau jam kerja aku nggak bisa kesini. Kalau masih ngantor susah nih. Iya nggak bisa kita ketemu Beb. Dulu gimana tuh Mbak galau-galau yang waktu masih sambil kerja ya? Paling berat, momen paling galaunya boleh ceritain gak Mbak? Ketika akhirnya, jadi kan gini, panggilan diri untuk, jadi aku itu pengen banget resign karena ingin mengembalikan seorang ibu ke rumahnya. Itu tujuanku kan awal. Itu gini, apa ya, 18 tahun kerja dengan mindset pegawai. Semua stabil, tiap bulan lo kerja gak kerja, sakit masuk gak masuk, kerja rajin enggak, dapat gaji. Ya, sedangkan usaha belum tentu ada yang beli, belum tentu ada yang sehari beli, sehari enggak, seminggu ini rame, ini enggak, gitu kan ya. Dan bahkan keluarga juga nggak semuanya support, bahkan mungkin hampir nggak semuanya support karena ya itu melihat aku udah settle banget di kantor, ngapain memulai hal yang nggak settle gitu kan. Kenapa sayang? Iya gitu sayang, apalagi teman kantor juga sayang banget dengan posisi lu sekarang, lu resign gitu kan, udah enak banget, semua orang pengen gitu kan, semua orang pengen gitu. Lo lalu kok kenapa malah pengen resign gitu. Jadi yang dikuatin itu alasannya sebenarnya, menguatkan alasan kenapa sih aku harus resign itu penting banget. Untuk kita mau mulai sesuatu itu kan harus ada why-nya, itu penting buatku. Jadi harus lebih besar, galau pasti banyak, alasan pasti banyak, susah capek pasti banyak. Tapi ketika kembali kepada alasan kenapa kita mau mulai sesuatu, itu bisa jadi kekuatan sih, bisa jadi energi. Jadi misalnya ketika aku lagi capek-capeknya, aku ingat, oh ya sampai kapan nih aku kerja di kantor, terus aku nggak pulang-pulang, nunggu anakku sampai kenapa nih gitu, nunggu anakku umur berapa nih gitu. Jadi pergulatan batin aja sebenarnya, perang di dalam diri sendiri yang harus aku kalahin gitu. Akhirnya ya udah, kuncinya sih udah aku, ya Allah tunjukkanlah yang terbaik untuk aku gitu. Cita-citanya tuh udah cuma kan aku tahu, aku pribadi tuh aku tahu nggak bisa diem. Seneng orangnya tuh melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan sampai ketika di rumah aku nggak ngapa-ngapain, bisa stres aku juga kan. Jadi aku berdoanya gimana caranya ya, aku bisa di rumah tapi bisa dekat anak, tapi bisa dapat duit gitu. Doaku udah, ya Allah tolong dong, gimana nih, aku nggak tahu karena nggak punya ilmunya. Tunjukin aja jalannya tolong gitu. Masih gambling banget gitu kan. Nah ya udah, Allah kasih, udah lu usaha itu tuh jalan ya, kayak dibuka gitu. Ini bukan magic ya kita bicara, tapi gini, ketika alasan itu ada, ketika keinginan ada, itu kayak alam semesta tuh ngedukung aja gitu. Jadi kayak jadi nggak akan lo nemu alasan yang bikin lo nggak jadi. Lo diledekin, ya udah gitu. Aku diledekin nih. Aku terserah kamu, misalnya ya temanku nih, oh lu udah enak kerja, lu masih jualan kue begini, brownies apaan nih, sekotak cuma
100.000 lu dapat untung berapa kayak gitu-gitu kan, gaji lu udah berapa, diremehin. Udah lu beli aja gitu. Jadi di otakku adalah gimana caranya lu ngatain gue terserah, tapi lu beli. Yang penting lu beli gitu. Pelanggan gue. Iya, yang penting lu jadi pelanggan gue, lu beli lagi udah. Atau gini, lu mau bantuin gue kan biar gue bisa cepet resign, udah lu beli aja. Udah gitu aja aku. Jadi lempeng aja. Jadi galau itu sebenarnya wajar dan aku rasain. Tapi ketika alasannya mau apa, aku pengen bangetnya itu lebih gede daripada alasan daripada itunya galau-galaunya itu mudah dikalahin ya sih. Karena kalau itu nggak kuat, lu diledekin teman, baper, nggak ada yang beli, nggak semangat, ya itu tadi kayak mundur. Iya langsung mundur, langsung drop, langsung nggak jadi, gitu. Sedangkan kan konsistensi penting, persistensi penting, gitu. Berarti dari transisi akhirnya jadi full entrepreneur kan pasti butuh tadi kan dari orang-orang sekitar juga. Kalau dari keluarga dan support sistemnya gimana Mbak? Dari awal sebenarnya sih meragukan karena kan melihat aku begitu enak, istilahnya kan sering dinas, sering bareng-bareng sama bos-bos, dipercaya gitu kan ya. Itu kan kayak suatu privilege ya untuk anak-anak aku nih, misalnya ibuku atau almarhum bapak ya gitu, seneng gitu kan anaknya kenal, terus tim juga ada gitu kan ya, gitu istilahnya. Silakan bu gitu kalau ke kantor kan gitu. Udah gitu, jadi kan apa ya pasti ngapain sih resign gitu. Tapi ada yang support paling berasa ini pas lagi down-downnya nih, ternyata ada yang backup aku nih, itu dari keluarga gimana Mbak? Pada akhirnya, jadi gini, ketika awal-awal itu nggak ada, tapi ketika akhirnya, jadi gini, itu berat memang di situ ya, ketika nggak ada yang dukung, baik dari manapun termasuk keluarga misalnya. Tapi wajar kalau nggak ada yang dukung. Kenapa? Karena mereka nggak lihat apa yang aku lihat, karena mereka nggak pengen apa yang aku pengen. Jadi kan ya, kalau temanku misalnya di kantor kan melihatnya aku udah enak, kerjaanku bagus, gajiku tinggi, fasilitas banyak. Yang dia lihat kan itu, dia nggak melihat bahwa impianku tuh anakku gitu, gitu. Jadi wajar kalau dia meragukan. Dia kan cuma mikirin, ntar lu gimana kalau resign, lu makan apa istilahnya gitu. Ya maksud dia baik lah. Orang yang meragukan tuh sebenarnya kan peduli juga sama kita. Tapi kan sebenarnya jangan sampai kita keikut dengan keraguan dia. Dia itu kan sebenarnya memancarkan dia yang nggak bisa. Jangan sampai kitanya nggak bisa. Nah, dia pada ditunjukin. Betul. Nah, akhirnya ketika menunjukkan bahwa kita jalan terus nih, kita bisa jalan terus, istilahnya konsisten dengan apa yang kita lakukan, dan itu mulai menunjukkan hasil. Nah, orang baru bisa ngelihat. Ya barulah orang tua support, mendukung, ya keluarga dukung, baru ini ternyata jalan toh, ini ternyata bisa ya, ini ternyata gini. Nah, itulah baru dapat dukungan. Jadi ya legowo aja sih menerima. Dan yang terpenting yang mendukung kita itu diri kita sendiri. Ya, bener. Kita yang mendukung diri kita sendiri, karena kita yang paling tahu kita pengen apa, tujuan kita mau kemana, mau dapat apa, mau ngapain, hidup kita yang jalanin kita tahu sendiri. Jadi kalau orang lain gak ada yang dukung nggak apa-apa. Kalau buat aku pada akhirnya kayak gitu, gitu kan ya. Toh mereka ya mereka akhirnya akan dukung ketika sudah melihat, biasanya kan gitu ya, gitu. Bener. Jadi dukunglah dirimu sendiri ya, jangan baperan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul, gitu kan? Kalau nggak bukan kita yang dukung siapa lagi? Nggak ada. Bener. Nah akhirnya terus nggak cuma baking, jadi konten kreator nih. Kita masuk ke konten nih sekarang. Oke. Gimana Mbak Endah akhirnya mutusin kayaknya bisa ini usaha gue kayaknya bisa jadi konten juga. Terus yang itu kan berarti kan butuh spare waktu juga, tenaga lebih. Kenapa akhirnya Mbak Endah oke deh sekalian jadi konten kreator gitu? Jadi sebenarnya gini, waktu kalau bicara soal konten ya, dulu kontenku tuh cuma isinya apa? Biasalah, pergi kemana posting, gitu kan ya, perjalan-jalan posting, makan posting, pergi sama teman posting, baru beli apa posting. Ternyata nggak ada manfaatnya buat orang ya. Ya cuma buat kita doang, buat kita senang aja ada galeri gitu kan ya. Kalau dulu kan pasti foto cepret taruh di album gitu kan ya. Ini album kita online gitu kan ya. Nah, ketika sudah memulai usaha, postinganku kan berganti tuh, misalnya kayak usaha-usaha, aku lagi bikin sesuatu. Nah, itu banyak yang bertanya biasanya DM. Mbak, gimana sih cara mulai usaha? Mbak, gimana bagi waktu antara kerja sama bisnis? Mbak, ini nah akhirnya aku pikir loh ternyata banyak orang di luar sana yang pengen
pengen melakukan apa yang aku lakukan ya gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya nggak sengaja, maksudnya justru aku dapat, akhirnya aku mengonten itu karena audiens atau followerku sebenarnya yang waktu itu masih belum seberapa, karena mereka banyak bertanya dan aku pikir ngapain ini daripada aku jawabin satu-satu gitu kan ya. Dan aku kan pengen bantuin juga ya, karena aku paham bahwa seorang ibu pengen kembali ke rumah itu aku paham rasanya susah luar biasa. Aku pengen bantuin juga walaupun nggak kenal gitu ya. Melalui apa ya udah aku mulai konten aja. Gitu. Justru dari keresahan yang ada gitu betul, ya. justru dari mereka ngerasain apa, nanya apa, itu yang aku jadiin konten. Mereka perlu apa, aku jadiin konten. Dan dari situlah ternyata aku belajar. Emang hidup kita tuh harus bermanfaat sih buat orang lain. Benar-benar. Ketika kita yang kita pikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga banyak orang lain. Itu luar biasa. Allah ngasihnya beneran luar biasa. Itu ya istilah kalau kita bicara follower langsung nambah banyak. Terus aku juga akhirnya bisa endorse. Terus habis itu ya macam Mama Binya juga makin laku gitu kan. Karena ya memang, dan aku juga pikir aku tahu sedikit juga, semua ilmu juga dari Allah, ya udah aku bagiin lagi aja ke orang-orang lain. Intinya sih kayak gitu. Iya, buat apa dikip sendiri? Betul. Kita hidup bermanfaat buat orang lain. Gitu aja sih gitu. Benar-benar. Ingat nggak Mbak kira-kira konten yang pertama nih akhirnya jadi rame, jadi viral gitu, akhirnya followernya banyak, ingat nggak Mbak konten apa? Ingat. Jadi sebenarnya itu konten pro kontra ya. Jadi sebenarnya gini, jadi waktu itu aku konten sampai sekarang mungkin ini yang ada yang sampai 1,2 juta ya, tapi ini di bawah ini yang pertama kali sebenarnya. Jadi waktu itu aku denger konten suara Ustadz ya gitu, dan itu relate banget sama aku karena itu yang aku jalanin. Beliau ceritain bahwa aku ketemu pedagang gitu kan, ketemu pedagang, ngapain kamu jual di sini? Di sini tuh sepi banget. Gitu, di sini tuh sepi banget. Kamu kenapa nggak jualan di pasar aja? Terus kata penjualnya gitu, malaikat maut aja bisa nemuin kita dimanapun, apalagi malaikat rezeki, gitu kan? Bener. Nah ini relate sama aku karena kebetulan aku kan jualan online. Nah itu rumahku tuh di pojok banget, di ujung komplek. Di ujung komplek, sepi gitu kan, orang jarang lewat, itu cuma pintu keluar lewat gerbang belakang, utamanya lewat depan. Jadi aku relate aja sama itu gitu sih. Kontenku sederhana banget, aku cuma waktu itu aku iseng, aku pengen bikin konten ini, aku motoran aja, yuk motor yuk, dari komplek depan sampai ke rumah ujung, udah itu doang. Tapi terus lah, banyak kayak, karena sampai ada yang ngata-ngatain aku lah ya, misalnya kayak, ya lu kalau kayak gitu jualan aja di hutan gitu sama setan. Maksudnya karena saya, tapi ada yang dukung juga karena banyak juga yang merasakan hal yang sama gitu kan. Istilahnya rezeki dari Allah kan sampai ke pelosok manapun kan bisa gitu kan ya. Tapi memang hanya untuk orang yang percaya gitu kan ya. Ya tapi kan ikhtiarnya aku juga ada karena memang kan aku online gitu. Jadi aku nggak masalah dengan aku di rumah gitu. Nah itulah yang pertama kali ya lumayan viral, ya sampai banyak banget yang ngomong sama yang apa gitu kan. Nah setelah itu ada sih 1,2 juta juga kurang lebih tentang inspirasi ya, motivasi tentang hidup gitu. Dan kebetulan aku postingnya cantik-cantik sih, hampers perpudingan gitu, produk. Jadi memang apa ya, nah itu dia, aku juga bingung ya, maksudnya cara Allah ngasih sesuatu itu di luar yang aku nggak tahu juga gitu, kok bisa sampai padahal kayaknya cuma begini doang gitu, tapi relate sama banyak orang. Makanya memang ya itu lagi balik lagi, ya udahlah bikin konten memang yang harus orang butuhin gitu kan, yang orang relate dengan banyak orang pengen tahu. Aku nggak ngejar yang namanya sebuah viral lagi ya, karena viral belum tentu karena aku pebisnis dong, kan bisnis ya sesuatu yang viral belum tentu oke follow, tapi belum tentu jadi duit, istilahnya gitu kan. Ya pokoknya kontenku lebih banyak edukasi, lebih banyak inspirasi. Cuma bukan ngejar viralnya, tapi yang aku kejar adalah gimana caranya ini konten bisa memudahkan perempuan-perempuan di luar sana untuk memulai bisnis dari rumah. Intinya sih kayak gitu. Penting sesuai sama targetnya nih emang. Betul, sesuai target. Yang dicari kan konten-konten masak, konten-konten tips bisnis. Jadi mesti konsisten di situ. Iya, gitu. Itu gimana strugglingnya awalnya begitu, ya udah sambil bikin konten sambil ngembangin bisnis kan mesti konsisten kan, ke konten kreator ini mesti terus, kalau nggak nanti jeblok gitu kan algoritma atau trafficnya gitu. Aku cuma mikir tiap hari udah gitu aja lah gitu, maksudnya tiap hari jadi gitu. iya posting aja tiap hari gitu.
sebenarnya gini, dalam kegiatan kita sehari pasti ada aja lah yang kita bisa jadiin konten gitu. Ada aja. Aku ngeliat orang kadang cuma bikin makanan buat anaknya bisa jadi konten, beberes jadi konten. Hal-hal simpel yang bisa dilakukan seorang perempuan di rumah, apapun itu tuh bisa jadi konten gitu kan ya. Terus jangan sampai kita itu terlalu idealis, mikir aduh bagusnya apa ya, standarnya gimana, pengen kelihatan profesional, pengen kelihatan pinter banget gitu. Terus jadi pusing sendiri gak jadi konten gitu. Yang penting konten aja hal sederhana dulu. Kadang-kadang hal sederhana itu yang dibutuhkan banyak orang loh malah. Iya. Yang banyak ditonton. Betul. Kadang kalau terlalu jelimet tuh, misalnya nih aku bahas tentang tips keuangan, bermanfaat ya. Tapi yang nonton belum tentu banyak gitu. Iya. Gitu. Tapi ketika idealis, tapi ternyata gitu. Jadi ya maksudnya jadi jangan sampai mikirnya terlalu jelimet jadi nggak eksekusi. Itunya gitu aja. Jadi dipermudah aja sih bikin kontennya gitu. Ya aku misalnya pagi ini bikin orderan gitu ya. Ya udah, misalnya nih contoh ya, tadi pagi aku bikin orderan. Udah aku syuting-syuting, ntar langsung bikin deh. Misalnya alhamdulillah hari ini pesanan Mama Bi, kita punya snack box model baru, bahannya udah food grade, jadi aman loh untuk customer yang makan. Makasih ya. Udah simple aja kayak gitu. Sekalian lagi bikin juga kan. Iya betul, sekalian lagi juga bikin kayak gitu. Ya itu atau nyetok. Nyetok. Aku biasanya nyetok. Ya, jadi aku misalnya hari Senin Selasa tuh biasanya aku ngambil semua footage, jadi udah ada tuh. Misalnya aku mau ngapain minggu ini, konten apa? Oh, ini konten inspirasi, ini konten tips keuangan, ini konten tips bisnis, ini konten tips bagi waktu lah misalnya gitu. Itu jadi udah ada, baru aku ngambil, oh ini aku harus ini. Jadi hari-hari lain aku nggak pusing. Jadi nggak tiap hari pusing. Tetap harus ada planning juga sebenarnya ya. Betul. Terorganisir juga kalau mau jadi konten kreator gitu. Betul. Iya semua kan pakai perencanaan ya. Kayak resign tadi juga butuh perencanaan. Sama kayak dirimu berangkat kerja kan perencanaan kan. Aku bangun jam 5 terus ya mandi dulu pasti kan. Mandi dulu, dandan dulu, pakai baju dulu udah pasti. Terus berangkat naik apa, kemana, sampai kantor jam berapa, makan di mana. Kita kan sebenarnya punya rencana itu seharian gitu. Itu penting. Betul. Itu semua dikelola sendiri tuh Mbak sosial medianya? Dulu awalnya begitu. Awalnya begitu. Sekarang udah ada tim yang bantuin karena ya aku lebih milih mikir strategisnya sih gitu ya. Idenya besarannya tetap dari aku, tapi untuk eksekusinya dibantu sama ada editor yang editin lah. Awalnya tapi semua aku. Jadi kan pengen tahu juga, pengen pinter juga ya gitu ya. Jadi bisa nggak sih dilakukan gitu. Nah ketika akhirnya kok bikin ini menyita waktuku yang harusnya aku bisa buat mikirin bisnis jangka panjang, ya udah aku delegasi ke orang lain. Iya, biar gitu. Lebih smooth juga. Iya kan ngasih rezeki ke orang juga. Benar. Gitu. Mempekerjakan karyawan gitu. Plus minusnya jadi konten kreator berarti apa Mbak? Menurut kan selain ya dapat cuan juga, bisa memperkerjakan orang juga, tapi ada minusnya apa? Minusnya capek waktu itu sih. Pasti. Capek karena kan mikirin ya mikirin kontennya kan gitu kan, capek, mesti ada waktunya. Terus habis itu kadang nih ya, kalau aku kan udah cuek gitu ya orangnya. Aku kan pengen ngontenin nama anakku gitu pas lagi pergi, malulah dialah. Mama, aduh mamaku gak tahu malu gitu ya. Iya gitu ya, pokoknya hal-hal lucu aku anggapnya lucu aja gitu ya. Itu selain itu ya pasti ya paling paling dikomentarin nggak enak di kontenan gitu. Tapi kan kita belajar ya selama yang konten kita kan nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Bener. Ya jadi nggak apa-apa gitu. Toh konten yang kita posting pasti sesuai dengan kaedah-kaedah lah, nggak mungkin yang aneh-aneh gitu kan ya. Kalau tidak itu ya dulu awal-awal sih baper lah pas suka ya ampun beginian doang dikontenin, ya ampun kayak gini doang kok bikin tips, ya ampun kayak gini doang kok kan kayak gitu. Tapi ya udahlah, udah makasih gitu. Oke, makasih komentarnya gitu ya, biar aja dia komentar kan nambahin views. Berkomentar lah yang banyak walaupun nggak bagus nggak apa-apa. Tapi kan lumayan kan sebenarnya, jadi ada komen, jadi ada komen, ada traffic, betul. Handle-nya ya tetap baik lah kita kan. Betul. Bener. Karena sama orang harus baik. Kalau dia jahat sama kita ya nggak apa-apa, kita tetap harus baik. Bener. Kalau misalnya
boleh kasih bocoran dikit nih Mbak Enda? Boleh. Dari akhirnya resign terus sekarang jadi content creator plus usaha, akhirnya jadi sama kayak penghasilan dulu atau bisa lebih? Ini aku kasih tahu dulu ya. Iya. Tadi kamu nanya soal galau. Jadi flashback nih. Oh iya boleh. Waktu aku udah ngasih surat resign. Karena itu udah menggantikan. Waktu aku ngasih surat resign. Kan ada waktu tuh untuk resign ya, nggak langsung. 3 bulan terakhir itu aku jelang resign, omset Mama Bi blek. Oh, justru turun. Dan disitulah kayak, waduh, ngeri banget nih, galau nih, gimana nih, kok turun, gak laku, jangan-jangan emang harusnya aku kerja terus nih gitu, jangan, itu perang banget. Tapi balik lagi bahwa, berarti mungkin aku melakukan kesalahan. Gitu, aku nggak manage dengan bener kali ya, aku sampai bisa turun gitu kan, atau memang ini ujian dari Allah nih, ngetes gue nih, lu beneran mau resign karena anak lu yakin gak nih gitu kan, makanya turun. Jadi situlah aku merasa ya ampun gitu kan ya. Ya sebenarnya kalau aku nggak jadi ya kantor seneng lah gitu kan ya, tapi aku berpikir lagi waktu itu, masa iya sih aku udah berusaha segininya terus balik lagi gitu, kayak mengulang lagi gitu. Enggak, udahlah, bismillah, udahlah, ya Allah udahlah gitu, tolong gitu ya. Udah akhirnya aku gimana pun caranya aku tetap resign. Ya udah naik begitu resign, iya naik. Ya sekarang mah udah dadah kantor gajinya. Udah jauh nih. Udah jauh, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tapi buat nyampe ke situ kan concern orang-orang rata-rata adalah yaitu gimana nih ngelepasnya, bisa kalau misalnya tetap kerja kan bisa dapat karir yang naik terus. Kalau entrepreneur sampai mana ya ininya, nggak tahu nih bisa naik sampai mana gitu kan. Ada banyak kegalau dan ketidakjelasannya gitu kan. Tips supaya Badis punya kepercayaan dirinya itu gitu. Iya. Tips supaya percaya diri kalau mau resign terus mau full usaha gitu maksudnya. Pribadi yang aku ceritain tadi ya, nomor 1 harus punya alasan yang kuat gitu. Karena ini kalau kita bicara pahit, jadi pengusaha itu nggak gampang. Itu nggak enaknya. Tapi enaknya lu bisa punya bebas waktu, duit ya lu yang setel sendiri mau dapat berapa. Kalau jadi pegawai mungkin stabil, aman, sentosa, tiap bulan dapet, tapi lu mesti nurut sama bos lu. Kalau aku pribadi dulu lumayan banyak drama gitu ya. Abis capek banget waktu abis di jalan. Ya nggak sih, dengan kondisi jalanan yang sekarang kayak gitu, itu capek banget sih, luar biasa gitu. Dan ya itu lagi, kalau concern orang kan beda-beda gitu kan ya. Kalau aku pribadi ya karena aku pengen anak, bahasa kasihnya anak itu waktu, ya aku harus kasih waktu. Jalannya ya mau nggak mau aku harus resign gitu. Karena aku tipe orang yang kalau kerja pun full-fullan. Jadi aku kalau disuruh biasa aja di kantor agak susah aku gitu. Menurunkan standarku tuh agak susah gitu. Karena aku kan tahu ya, udah nyoba, aku jadi kayak merasa tidak bertanggung jawab ke kantor gitu. Jadi ya udah, pilihannya hanya resign atau ya resign dan full usaha. Jadi itu satu, alasannya harus kuat. Yang kedua, sebisa mungkin sih jangan gerasa gerusu ya, memutuskan sesuatu itu gitu. Kita jalanin dulu aja bareng, seperti yang aku lakuin itu kan, jalanin dua-duanya bareng walau capek. Ya tapi kan mau nggak mau, kita kan mau meraih sesuatu yang begitu besar, begitu indah kan, pasti butuh perjuangan dong. Ya butuh proses, butuh perjuangan, butuh darah dan air mata. Waduh, gue kayak pejuang. jadi ya sudah, kalau memang itu harus dilakukan aja gitu. Jadi jangan sempet lah, nggak usah kebanyakan baper, nggak usah kebanyakan ngek-ngok, lurus aja. Karena apa? Ketika lu berhenti, ketika kita harusnya maju terus berhenti, itu tuh capek lagi gitu nggak? Ya, kayak maju mundur tuh capek banget gitu. Lu udah maju kenceng, berhenti kayak ngerem, terus mulai lagi, capek, berhenti, mulai lagi, kapan nyampenya? Mendingan ketika kita sudah memutuskan, jalan sampai gitu. Tapi emang nggak mudah. Aku sendiri kan berapa tahun ya? Lebih dari 5 tahun lah intinya. Proses akhirnya bisa resign gitu. Karena ya
perencanaan, mengatasi rasa galau, terus habis itu akhirnya bisa settle dulu bisnisnya ya, nggak nunggu gaji. Cuma waktu itu kan ternyata kan aku resign juga kan gajinya kan masih justru di bawahnya, gitu kan. Jadi pertama tadi alasan, yang kedua ya udah jalan aja, jalanin bareng dua-duanya, mau nggak mau gitu. Harus nikmatin prosesnya. Iya betul ya. Yang ketiga yaitu nikmatin prosesnya. Okay. Bener, nikmatin prosesnya. Kalau misalnya mau mulai nih jadi bikin usaha, menurut Mbak Enda yang paling penting dipunya apakah relasi, apakah modal, yang paling harus kita punya pertama tuh apa kira-kira? Modal, tekad kuat. Yang benar tekad. Justru karena kalau modal aku mulainya juga cuma 1 juta, gitu ya. Kalau uang kalau kita bicara uang, aku mulai cuma 1 juta. Kalau relasi, kita punya banyak relasi tapi kita nggak jualan, kita nggak usaha juga buat apa. Jadi kebetulan memang aku kan senang bersosialisasi ya, gitu ya. Kebetulan jadi memang itu suatu privilege, advantage juga sih buat aku gitu kan. Jadi udah punya banyak temen. Tapi jangan salah, temen juga pun belum tentu beli barang yang kita jual, ya kan. Kadang lebih mudah menjual ke orang yang kita nggak kenal. Justru. Kalau temen kan ada nggak enaknya. Iya, justru gitu. Kan kadang lu emang enak nih lu bikin, alah udahlah gitu. Kadang malah merendahkan gitu. Terus kita langsung tertancap hatinya. Aduh. Gitu malah down gitu. Jadi kadang lebih mudah menjual ke orang yang kita nggak kenal. Apalagi teknologi online sekarang itu sangat mudah banget dimanfaatkan sih gitu kan ya, untuk kita berjualan online gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Yang penting justru tekad, nanti baru kita pelan-pelan. Iya, jadi gini, ketika kita sudah punya niat yang kuat dan mau belajar, sebenarnya gitu. Karena menjadi seorang pegawai mungkin kan pekerjaan itu aja ya. Tapi kalau pengusaha kan harus komplit. Misalnya gini, aku punya usaha kue, bisa bikin kuenya iya, bisa ngadminin iya, gitu kan ya. Bisa keuangan iya, bisa desain iya, bisa video iya, bisa ngedit iya, gitu kan istilahnya. Aku katanya lagi entrepreneur gitu kan ya, bebas tapi semuanya dikerjain sendiri gitu. Itu pada awalnya aja gitu. Pada akhirnya ketika bisnis makin besar, kita bisa menggaji orang, kita kasih kan ke mereka gitu kan. Jadi jadi maksudnya gini, punya uang, kalau nggak punya tekadnya belum tentu juga jadi pengusaha kok. Lu punya uang banyak, 100 juta bisa kok buka modal jadi usaha. Modal usaha tuh gede banget. Tapi kalau nggak ada niat nggak bisa juga kok gitu. Tapi ketika punya niat misalnya 1 juta, 2 juta, lu ketemu teman, ini juga punya minat yang sama, misalnya bisa kolaborasi, bisa kerjasama gitu kan ya. Misalnya dirimu yang bisa bikin kuenya, aku punya banyak temennya, kita kan bisa collab gitu. Itu salah satu bentuk apa? Ketika ada niat, terbuka jalannya gitu. Nah itu aku rasain banget kok. Itu yang aku percaya bahwa ketika kita niatnya kuat, insya Allah semuanya akan dibukain jalannya. Karena kalau cuma modal, uang maksudnya belum tentu juga. Niat nggak jadi gitu. Punya relasi, punya teman banyak, kalau emang nggak niat juga nggak jadi juga kan. Emang niat. Gitu. Kalau dari konten kreatornya yang paling esensial menurut Mbak Enda apa yang harus ada ketika kita mau mulai bikin konten gitu? Ya aku optimalin yang aku punya aja sih waktu itu ya, dengan tools adanya gitu ya. Iya, HP aku sampai sekarang belum punya nih kayak gini nih, apa namanya? Lighting. Ya lighting nggak ada, pakai sinar matahari yang dikasih dari aku. Gratis lagi kan gitu. Jadi maksudnya gini, aku pribadi kan mencontohkan untuk para mompreneur ya gitu. Jadi aku juga pengen mulainya dengan hal yang mudah gitu aja. Mompreneur itu mudah, berusaha dari rumah itu mudah. Jadi jangan dibawa ribet dengan segala macam drama-dramanya mama gitu kan ya gitu. Aku gak punya waktunya nih, aku ribet ngurusin anak nih, aku mesti beres rumah nih, aku capek nih, aku begini. Tapi kan kita semua 24 jam orang punya waktu. Kita semua punya waktu yang sama. Pakailah waktu-waktu yang gak berfaedah, misalnya cuma scrolling HP, ngerumpi-rumpi gitu kan ya, nonton drakor ya. Aku nggak bilang itu salah, hiburan boleh, tapi ketika kita bisa melakukan hal-hal yang produktif dari rumah, dengan itu ya itu tinggal mengalihkan waktu yang non produktif aja. Semua orang bisa waktunya sama gitu, kenapa ada yang bisa ada yang enggak? Ya itu memanfaatkan waktunya gimana, ngatur prioritasnya. Betul, gitu ya. Ngatur prioritas, bener, manage dirinya gimana, karena waktu itu tiba-tiba akan ada kalau kita prioritasin dia. Gitu. Kalau kita kita luangin pasti ada. Iya, kalau kita luangin pasti ada. Okay. Betul.
Nah sekarang kita mau main game sedikit nih. Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya adalah senyuman dari aku. Oh iya ya, manis. Makasih. Hadiahnya Mama Bi. Oh iya bener. Padahal main yang bawa. Siap. Kita mau main disordered atau pilih yang mana nih? Oke, pilih dia atau aku. Jawab cepat. Oh oke, nggak boleh mikir. Nggak boleh. Oke. Nanti akan ada 4 pertanyaan, Mbak Ida langsung jawab aja ya. Oh, ini iya. atau ini gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Ngerelain tidur atau ngerelain pesanan? Rel tidur. Ngerelain tidur, oke. Yang kedua, kehabisan ide bikin konten atau nombok banyak buat modal usaha? Kehabisan ide bikin konten. Oke. Yang ketiga, dapat honest review tapi nyakitin atau dibilang enak-enak padahal sebenarnya butuh koreksi rasa nih. Nyakitin nggak apa-apa, kau sakitin aku. Yang terakhir, customer suka ngutang atau customer nanya terus tapi nggak beli? Apa tadi? Customernya ngutang atau customer nanya mulu, nanya tapi akhirnya nggak beli? Nanya mulu tapi nggak beli. Oke, nah kita gali nih ya. Tadi ngerelain tidur atau ngerelain pesanan? Merelakan tidur. Tapi kan kadang badan butuh istirahat juga tuh Mbak, gimana? Betul. Jadi gini, dapat customer 1 tuh nggak mudah ya buat aku gitu ya. Jadi dan sampai sekarang pun jadi gini, pesaing kan banyak banget. Yang jualan brownies mah banyak banget ya gitu. Lebih keren, mungkin lebih enak, lebih murah gitu juga banyak. Apa sih yang ngebedain? Ya, aku tuh emang dari awal pengen banget servis ke pelanggan tuh perfect lah gitu. Maksudnya mereka mau apa, aku bisa ikutin ya. Sepanjang aku bisa terima dan bikin gitu ya, dan tidak merugikan, maksudnya tetap sama-sama saling menguntungkan. Itu aku tuh pengen banget sih membahagiakan pelangganku. Walaupun akhirnya sebenarnya aku sering kok, misalnya kita tadi pagi contohnya ya, lembur sampai jam 8, jam setengah 4 udah bangun. Karena orderan harus dikirim snack box itu ada 450 itu pagi-pagi. Jam 7 mau nggak mau kan, karena kan produknya fresh semua. Gitu, produknya fresh semua. Ya kan bisa dibales tidurnya. Gitu ya, gitu. Waktu tidur kita bisa cari lagi. Kalau pesanan yang direlain kan kapan lagi takutnya nggak Betul, datang lagi. iya. Benar-benar kesempatannya ya. Rezeki jangan ditolak. Tidur bisa dicari. Bener. Yang kedua nih, kehabisan ide bikin konten atau nombok banyak buat modal usaha? Mendingan abis ide bikin konten. Berarti lebih relain konten nih. Ya karena kalau nombok banyak berarti bisnisku nggak sehat dong. Iya. Kalau kehabisan ide konten, ngakalinnya gimana? Nah gini ya. Banyak sih yang orang DM ke aku. Jadi kalau aku kehabisan ide, tinggal lihat aja orang DM nih pada ngomong apa sih. Lagi butuh apa bikin sih orang konten gitu. Iya udah lagi butuh apa orang. Dari komen dan DM tuh justru bisa jadi ide sebenarnya. Betul, dan sebenarnya memang yang mereka butuhkan kan. Yang aku bikin tuh emang yang mereka butuhkan. Jadi pas gitu. Kontennya justru yang dicari. Iya gitu, betul ya. Yang ketiga ini dapat honest review tapi nyakitin atau dibilang enak tapi sebenarnya butuh koreksi rasa, mendingan nyakitin ya. Iya, tapi dia nggak tahu. Jadi kita bisa evaluasi kan. Sebenarnya gini, kalau rasa itu kan soal selera sebenarnya ya. Jadi bisa cek apakah seleranya dia atau memang kita salah bikin gitu kan ya. Kalau kita salah bikin kita bisa perbaiki. Kalau soal selera berarti untuk next order misalnya kakak maunya seperti apa, kita bikinkan sesuai selera dia. Ya, tapi daripada dianya diam-diam aja terus nggak beli lagi, atau diam-diam aja lebih parahnya ngomong ke teman-temannya, atau bahkan posting, jangan pesen di sini nggak enak banget, gue barusan beli rasanya kayak gini, bla 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 gitu, nggak apa-apa, matiin kan. Iya betul. Bener. Mending ya udah sakitin tapi kita bikin lagi ya. Iya betul. Dan biasanya aku justru berterima kasih sih ke orang yang mau jujur kayak gitu, karena dari dia kan kita bisa evaluasi, bisa menilai. Kadang-kadang kan kita terlalu pede misalnya bikin udah enak gitu kan ya. Ternyata menurut orang lain ada yang kurang, justru kita bisa perbaiki gitu. Dan berarti dia peduli juga sama kita. Kalau mau ngasih tahu. Bener-bener. Iya gitu. Karena emang pengen ngebangun justru. Betul, sama-sama dia pengen ngasih tahu, pengen ngebangun. Gitu. Yang terakhir tuh customer ngutang atau customer nanya doang tapi nggak beli. Mendingan nanya doang justru ya, tapi iya, soalnya udah putus hubungan kita. Kalau ngutang masih ada tanggungannya. Iya kan? Capek aku jadi beban. Aku nggak nagih, akunya dosa. Dia nggak bayar, dia dosa. Gitu kan ya, gitu. Tapi kalau nanya kan nanya mulu, ngabisin energi juga tuh Mbak. Ya udah kan. Jadi gini.
emang ada yang kayak gitu. Banyak ya? Tapi enggak sih, Oh, enggak banyak. Maksudnya dibandingin yang beli, ya ada orang yang kayak Ya, gitu ada gitu ya. Mungkin memang nggak cocok harga bisa, atau terlalu jauh bisa gitu kan ya. Tapi sebenarnya gini, kalau orang nanya-nanya mulu itu masih bagus. Masih ada kemungkinan dia beli. Oh. Yang penting kan rajin posting, Iya. ya kan? Entah di postingan keberapa, akhirnya dia beli. Banyak kok pengalaman kayak gitu. Nanya doang, Mbak, Kak ini harga berapa? Kak ini harga berapa? Mungkin ada 10 kali nanya blak. Akhirnya di yang ke-11, iya. Kan ada itunya track chatnya, history chatnya. Akhirnya ke-11 ya mungkin udah gak kuat nih gue mesti beli. Ya udah gitu kan. Yang penting dari kitanya gitu. Selama kita maintain bagus justru bisa jadi pelanggan. Iya kan dia akhirnya lama-lama yang tadinya gak ngiler jadi ngiler kan. Daripada aku ngurusin orang berhutang gitu. Iya. Tapi gitu. Pernah dapat pengalaman customer paling unik tuh yang kayak gimana, Mbak? Customer paling unik itu ya lumayan lah macam-macam ya. Maksudnya kayak soal selera. Misalnya brownies sudah dibikin standar, ntar dia minta digosongin, itu ada juga gitu kan. Minta gosong tuh ada. Minta gosong ada gitu kan ya. Atau minta apa sih bentuknya dibikin sesuai selera dia gitu kan ya. Atau ya itu tadi ya udah nanya banyak tapi enggak, atau dia belinya cuma dikit, udah nanya banyak belinya cuma dikit, dia kirim ke temennya, justru temennya yang sering beli, dan belinya banyak gitu. Nah itulah makanya kita nggak pernah tahu pelanggan mana yang akan datengin keberkahan dan banyaknya orderan buat kita. Jadi aku udah kasih tahu timku semua pelanggan sama, standarnya sama, mau dia beli cuma 100.000 atau 1 juta atau 10 juta istilahnya kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu ternyata dari yang cuma belanja 100.000 ini di baliknya dia ada temennya yang belanja lebih dengan banyak, mudahnya gituan. Jadi tetap harus baik lah sama orang. Ada aja jalannya Tuhan. Iya gitu ya. Betul gitu. Kalau dari Mbak Ina nih, apa yang ingin dicapai ke depan dengan udah punya Mama Biang juga dulu main settle, konten juga jalan, masih ada goal yang pengen dicapai nggak sih Mbak ke depan? Kalau kita bicara soal cita-cita banyak ya gitu. Aku tuh orang yang bercita-cita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi terkait dengan apa yang kulakukan sekarang, misalnya dari usaha, tentu aja pengen usaha lebih besar ya. Karena jadi gini, dulu aku di kantor punya tim gitu. Sekarang punya pegawai. Bedanya kalau di kantor dulu, mereka kan emang timku doang, tapi bukan digaji sama aku, gitu kan ya. Nah, ketika bisa ngasih gaji tuh luar biasa rasanya. Ketika ngasih THR tuh luar biasa rasanya. Terus gue mau nangis kan. Jadi apa ya? Enggak nangis. Enggak. Jadi maksudnya itu kayak kegembiraan sendiri buat aku gitu loh. Bisa hidup itu tuh kayak berarti gitu loh. Maksudnya selain kita bicara soal anak ya, gitu kan ya. Hidup tuh berarti ya. Jadi ketika melihat mereka bisa membayar sesuatu, membeli sesuatu dari gaji yang kita kasih, dari bonus yang kita kasih, itu apa ya, kegembiraan mereka tuh kayaknya kepuasan banget gitu. Jadi maksudnya aku akhirnya pengen gedein ini udah bukan buat aku lagi doang gitu. Aku mikirin pegawai-pegawaiku lah intinya lah ya. Gimana caranya mereka bisa settle juga, bisa dapat pendapatan yang lebih baik juga. Aku bisa mempekerjakan pegawai tambahan gitu ya. Dan aku juga kan sekarang itu di Mama Bi ya. Aku kan sekarang juga bikin kelas online, baking online. Itu banyak mompreneur yang udah join. Gimana cara aku tuh hampir tiap hari sekarang bacain, makasih Mbak Endah aku bisa jualan ini, sekarang aku punya duit, makasih Mbak Endah aku bisa bayar uang sekolah anakku, makasih Mbak Endah aku tadinya nggak bisa punya jadi bisa punya gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu bikin aku apa ya, merasa berarti mungkin gitu gitu. Jadi bisa bawa manfaat. Iya gitu. Bisa bawa manfaat. Jadi karena aku ingat banget dulu aku pernah punya bos ya. Beliau bilang, "Dah kalau kita hidup itu kan katanya sebaik-baiknya manusia kan bermanfaat buat orang lain. Nah pilih, kalau nggak yang berilmu, kalau nggak yang berduit. Nah dengan ilmu kamu bisa bantu orang, dengan duit kamu bisa bantu orang juga." Karena aku bingung contohnya gimana Pak gitu kan ya detailnya. Ya misalnya gini, ada tetangga sakit, ya kita doain kan, ya doa udah pasti. Tapi kalau kamu bisa bantu dia berobat, kalau dia kesusahan, itu kan lebih berarti buat dia dibanding kamu doain doang, istilahnya kayak gitu kan gitu. Bisa ngasih dia makanan, bisa ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau nggak punya ilmu, ya punya uang, bisa bantu banyak orang. Dan berarti selama di dunia, intinya kayak gitu. Bisa ngasih manfaat lagi. Iya gitu. Bisa ngasih manfaat. Jadi cita-citaku itu ya itu sih, bisa gimana caranya
bisa bikin mompreneur di sana yang ikutan kelasku tuh juga bisa punya penghasilan, bisa minimal bisa sama kayak aku atau bahkan melebihi jauh lebih besar. Itu aku kan lebih senang banget gitu ya. Mereka juga bisa punya pegawai, bisa punya karyawan. Aduh, itu luar biasa. Udah jalan berapa lama Mbak mompreneur? Yang kelas baking online kebetulan baru 6 bulan sih. Udah dari awal Januari. Alhamdulillah kelas dari 5 kelas itu hampir 2.000 orangan yang join. Keren, udah 2.000 orang yang dapat ilmu juga berarti kan. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari 2.000 itu bisa nambah lagi 2.000 amin, lagi. Amin ya rabbal alamin. Keren. Ya. Terakhir nih Mbak. Oke, siap. Pesan buat Badis dan Roofers yang pengen punya keinginan untuk pindah jalur mungkin, atau kayak Mbak Enda bisa mulai usaha tapi ya itu terkendala sama rasa takut, galau, terus gimana nih keluar dari zona nyaman. Pesannya apa Mbak? Pesannya buat temen-temen yang galau, yang pengen resign atau pindah jalur dari pegawai ke pengusaha. Satu, dipahami dulu bahwa rasa takut, galau itu wajar. Itu dulu ku alamin juga, dan banyak orang juga pasti ngalamin. Menghadapi hal yang pasti menuju ketidakpastian itu emang sangat menakutkan sih gitu. Jadi wajar, itu dulu dipahami bahwa itu nggak apa-apa gitu. Nah yang kedua, belajar gitu. Maksudnya cari ilmunya. Ke siapa? Kamu pengen jadi apa ya, cari ilmunya gitu. Nah, ketika aku memutuskan jadi pengusaha gitu kan, aku bergaulnya dengan banyak pengusaha juga gitu. Jadi ketika pengen jadi pengusaha, pengen resign pindah jalur tapi nggak bergaul sama pengusaha, bergaulnya tetap sama teman-teman sekarang ya nggak akan bisa. Kita kan tergantung dengan siapa kita bergaul. Jadi seperti apa kita 5 tahun ke depan katanya kan, kayak gitu ya teorinya. Dan benar, itu kan yang aku rasain juga gitu. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul, itu yang akan membentuk diri kita. Jadi ide-ide soal gimana caranya untuk resign, gimana caranya bangun bisnis, gimana caranya bisa tekun, bisa gigih, bisa konsisten, itu harus belajar sih gitu. Harus punya komunitasnya yang saling menguatkan untuk mengatasi tadi rasa galau dan segala macamnya, dan supportnya misalnya nggak dapet juga bisa diatasi dari situ. Ya belajar. Ya yang ketiga udah pasti action sih. Kalau nggak ada actionnya ya sudah. Iya, harus gerak. Setuju. Betul. Dan yang terakhir ya udah, kalau minta bantuan udah pasti sama Allah yang menciptakan kita ya. Itu udah pastilah. Berserah. Itu harus kita terbaiknya tuh di mana gitu kan ya. Apakah tetap jadi pekerja atau jadi, kan gini, jadi pengusaha tapi terus habis itu sibuk nggak merhatiin anak, kan salah juga. Iya kan ya, gitu kan ya. Jadi balik lagi nih gitu, kita pengennya punya apa, karena Allah tetap tahu mana yang terbaik buat kita sih. Gitu. Tuh diingat lagi Badis 4 poin tadi. Yang penting juga nggak cuma punya relasi, punya modal, harus bisa gerak, punya action, dan ya itu, jangan lupa sama yang di atas, jangan jumawa gitu ya Mbak Enda. Betul. Terima kasih banyak Mbak Enda waktunya. Sama-sama. Badiku. Makasih juga, makasih banyak aku dikasih. Sama-sama. Iya. Buat teman-teman Badiku, Badis dan Roofers yang ingin, mungkin tadi ketinggalan highlight-highlightnya, bisa didengerin lagi di aplikasi Roof dan juga di aplikasi Badiku. Dan kalian jangan lupa juga untuk konten di aplikasi Badiku, karena kalian gak cuma akan dapat informasi di Badiku, tapi juga bisa bikin konten yang akhirnya dapat cuan, bisa dapat reward, dan rewardnya bisa kalian cairin gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Mbak Enda, dan sampai jumpa di Kreator berikutnya.